Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Enda, Bu Yasni, malam ini kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ibu. Iya, alhamdulillah. Malam ini kita dapat bertemu di dunia maya secara daring untuk pelaksanaan praktek coaching untuk malam ini. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu berbagi peran dalam pelaksanaan praktek coaching kepada Bu Enda. Ini nanti perannya sebagai coach dan Ibu Yasni ini sebagai coachingnya. Namun sebelum kita melakukan praktek coaching, saya ingin terlebih dahulu kita berkomunikasi dengan Bu Enda selaku sebagai coach-nya. Sebelum kita melakukan praktek ini, bagaimana persiapan Bu Enda dalam segi hal kompetensi inti coaching yang harus Ibu pahami, yang harus yang Ibu jalankan, yang Ibu ketahui. Iya, terima kasih Ibu. Sehubungan dengan peran saya sebagai coach kompetensi yang harus saya miliki tentunya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaannya yang berbobot Ibu. Jadi 3 kompetensi itu nanti yang memang harus saya perankan untuk saya siapkan dalam kegiatan coaching hari ini, Ibu. Iya, baik. Jadi ada 3 kompetensi yang harus Ibu miliki sebagai coach yang setidaknya Ibu kuasai terlebih dahulu sebelum melakukan praktek coaching ini ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu dalam mendengarkan aktif menyimak dalam praktek coaching itu yang seperti apa Ibu? Menurut saya tentunya tidak boleh kita sebagai coach itu memberi label kepada coachee. Kemudian yang kedua itu adalah berasumsi terhadap coachee karena kenapa? Kita tidak diperkenankan untuk memberikan label dan asumsi yang negatif kepada coachee, Ibu. Iya, baik Ibu. 2 hal itu saja Ibu, iya. Iya. Jadi ada 2 ya Bu ya menurut Ibu bahwa dalam praktek coaching itu tidak ada boleh melabel untuk coachingnya atau memberikan asumsi negatif terhadap coachingnya ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu kemudian Ibu tadi ada memberikan inti terakhir dalam coaching adalah memberikan pertanyaan berbobot. Bagaimana menurut Ibu seperti apa pertanyaan yang berbobot itu? Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang berbobot adalah pertanyaan yang nantinya itu saya selaku coach dapat mengeksplorasi coachee sehingga maksimal coachee dalam mengidentifikasi permasalahan. Tidak ada arahan tentunya dari saya, tetapi itu murni pure keluar dari diri coachee sendiri, Ibu. Iya, betul. Jadi di sini yang saya lihat Ibu sudah memahami kompetensi inti coaching yang harus Ibu jalankan, di mana Ibu sebagai coach harus melihat kompetensi inti tersebut. Baiklah, setelah Ibu memahaminya, maka silahkan Ibu untuk mempraktekkan bagaimana pelaksanaan coaching yang Ibu dalami. Silahkan kepada Bu Enda. Terima kasih Ibu diperkenankan waktu untuk kami melakukan kegiatan coaching hari ini dengan Ibu Yasni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Ibu Yasni? Selamat malam juga Ibu Enda. Alhamdulillah kabar saya ya bisa dikatakan baik Bu.
Alhamdulillah, senang saya ikut senang mendengarnya ya Ibu. Mohon maaf ini Ibu, ada waktu enggak dulu? Saya ada yang mau saya perbincangkan, ini obrolan-obrolan santai. Kira-kira Ibu punya waktu enggak? Boleh, Bu? Ya, kebetulan kayaknya Boleh. saya juga lagi ada masalah, Bu. Oh, oke ya. Kita cari tempat yang enak dulu ya Bu ya. Oke. Ya, kita menuju perpustakaan ya Ibu, mungkin lebih sambil kita ngadem-ngadem biar santai, nggak tegang kita ya. Oke deh. Ya, terima kasih ya Ibu. Jadi nggak lama kita ngobrol sebentar, jadi mohon maaf kalau mengganggu waktunya, waktu mengajarnya ya. Begini, mohon maaf ini saya amat-amati nih, tapi lagi kabar baik ya Bu ya. Ya, saya amat-amati akhir-akhir ini sepertinya ini ada sesuatu yang berbeda dari Ibu. Bagaimana? Ada yang bisa Ibu ceritakan? Tadi kan mau ada yang diobrolkan juga ya. Kebetulan Iya, banget ini ya momennya ya. heeh. Iya, Bu, kebetulan banget. Nah, kebetulan pas Ibu nanya juga nih, memang saya murung akhir-akhir nih, terus juga sering sakit-sakit juga. Kemudian parahnya ini yang akhir-akhir ini, Bu, saya sering datang terlambat masuk ke kelas. Gitu sih, Bu, masalahnya. Bikin saya malu sendiri sih, Nah, Bu. oh iya. Nah, alhamdulillah. Nah, ini kan saya dengar-dengar juga dari rekan-rekan guru katanya Ibu Yasmin ini sering terlambat. Tapi Ibu merasa ya akhirnya malu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan Ibu memahami tujuan akhirnya kita di sini. Jadi ada tujuan tertentu yang ingin kita harapkan ini dari sini. Kira-kira mudah-mudahan nanti setelah ini akhirnya harapan Ibu, keinginan Ibu supaya Ibu eh, ada perubahan begitu ya, nanti bisa menemukan solusinya ya. Oke, jadi permasalahannya Ibu tadi, Ibu sering terlambat gara-gara sakit ya Bu ya, tapi akhirnya Ibu merasa malu. Malunya di mana itu Bu? Kenapa? Akhirnya ada perasaan malu di situ. Ya iyalah, Bu, kan udah telat, terus makan apa ya, hak orang ya, Bu ya. Ngajarnya jadi berkurang, Harapkan ini dari sini. Kira-kira mudah-mudahan nanti setelah ini akhirnya harapan Ibu, keinginan Ibu supaya Ibu eh, ada perubahan begitu ya, nanti bisa menemukan solusinya ya. Oke, jadi permasalahannya Ibu tadi, Ibu sering terlambat gara-gara sakit ya Bu ya, tapi akhirnya Ibu merasa malu. Malunya di mana itu Bu? Kenapa? Akhirnya ada perasaan malu di situ. ya iyalah, Bu, kan udah telat, terus makan apa ya, hak orang ya, Bu ya. Ngajarnya jadi berkurang, kemudian saya juga tergesa-gesa, ngos-ngosan datang ke kelas. Ya, jadi gak enak sama diri sendiri, sama murid-murid juga ngeliatin saya gitu, Bu. Malu lah pokoknya. Oh iya, oke oke oke. Oke, betul sekali ya ada perasaan malu, kemudian akhirnya setelah sampai di dalam kelas Ibu tidak maksimal ya kan? Karena ngos-ngosan terburu dengan waktu ya Bu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh yang akhirnya menimbulkan rasa malu dalam diri Ibu ya Bu ya. Oke, jadi Ibu sudah merasa malu, tidak enak karena tidak maksimal di dalam kelas. Alasannya apa sih Bu tadi Bu? Kok akhirnya Ibu merasa Ibu terlambat tadi? Alasannya kenapa itu Bu? Kok bisa terlambat? Kayaknya kurang bisa memanage waktu juga sih, Bu. Kebetulan kan saya gabung di calon guru penggerak nih, Bu. Nah, tugasnya banyak ya, Bu ya. Terus anak saya kecil-kecil, terus ya itu tadi, jadi mumet sendiri, terus kadang stres sendiri. Akhirnya kerjaannya numpuk, Iya. kayaknya stres gitu. Jadi Oh, gak apa-apa iya. bisa gitu.
Itu ya yang melatar belakangi ya Bu, karena Ibu ada aktivitas yang kemudian aktivitas itu berbarengan juga dengan Ibu mengajar ya, Ibu mengikuti kegiatan calon guru penggerak ya Bu ya, tugasnya numpuk, akhirnya ngefek bahwa Ibu datangnya terlambat, apalagi kemudian ada anak-anak kecil ya Bu, ya memang agak sedikit riwah ya Bu ya, jadi tugas kita tidak cuma mengajar, sekalinya ada tugas tambahan lagi yang memang wajib kita ikuti juga ya Bu ya, calon guru penggerak. Oke, dari situ Ibu ring skala berapa akhirnya Ibu bisa mengatakan bahwa Ibu tidak maksimal? Ring skala nilai berapa? Kira-kira Ibu bisa memberikan penilaian tidak kira-kira? Kayaknya masih di 6 deh Bu, buruk. Kayak manajemen waktunya masih buruk gitu. Ring skala 6 ya Bu ya. Oke deh. Jadi perlu ada rencana-rencana kalau begitu ya, karena kita masih skala 6. Kira-kira apa rencana Ibu untuk membuat nilai 6, skala ring Ibu 6. Tadi biar ada peningkatan, apa yang bisa Ibu lakukan coba? Berarti saya harus lebih bagus lagi ya Bu ya memanage waktunya nih. Mungkin saya harus terang sama suami, mungkin minta bantuan suami saya juga untuk menghandle anak saat saya ngerjain tugas gitu kayaknya Bu ya. Oke deh, jadi Ibu berusaha untuk lebih memanage waktu ya Bu, bisa membagi waktu, kemudian bisa juga membantu minta tolong tadi ya Bu ya, sama suami untuk berbagi tugas. Oke, jadi Ibu sudah mulai ini ya, mulai ketemu ini apa yang memang harus dilakukan ya untuk melakukan perubahan. Jadi tujuan-tujuan kita duduk di sini akhirnya mulailah ketemu satu persatu. Selain itu ada nggak rencana lain lagi Ibu? Selain Ibu berusaha untuk memperbaiki waktu, kemudian minta tolong sama suami untuk berbagi jaga anak, karena mungkin kebetulan kan biasanya tugas-tugas itu bisa kerjakan malam ya Bu ya? Iya, apa kira-kira rencana yang lain lagi? Ya malam sisa-sisa energi ya Bu ya. Iya. Kayaknya nih karena kondisi saya mudah drop, saya mau nyiasatin deh Bu. Mungkin saya harus netapin target gitu Bu. Ya, misalkan nih ada tugas guru penggerak yang ini, berarti targetnya harus lebih saya cepetin lagi gitu ya Bu ya. Oke. Jadi ini harus ada strategi khusus ya Ibu ya. Jadi betul-betul dicek jadwal dan disesuaikan dengan target, syukur-syukur bisa lebih awal begitu ya. Jadi terus memantau jadwal. Jadi Ibu, setelah rencana 1, 2, 3 sudah ketemu nih ya. Ada lagi nggak kira-kira rencana yang lain lagi? Mungkin yang lebih penting kayaknya harus ini Bu. Kayaknya saya orangnya kan suka reward gitu. Jadi nunggu orang lain reward, lebih baik saya nge-reward diri sendiri aja gitu. Jadi saya bikin self reward setiap tugas yang saya selesaikan gitu. Wah, ini luar biasa ya Bu ya. Betul sekali, dari situ akhirnya memicu ya sebagai cambuk untuk lebih semangat ya Bu. Wah, luar biasa Ibu. Sudah jos banget menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Kira-kira action itu, rencana itu untuk perbaikan Ibu kapan bisa Ibu realisasikan ya itu ya? Ya secepatnya Bu. Gerak, oke. Dari situ Ibu ring skala berapa akhirnya Ibu bisa mengatakan bahwa Ibu tidak maksimal? Ring skala nilai berapa? Kira-kira Ibu bisa memberikan penilaian tidak kira-kira? Kayaknya masih di 6 deh Bu, buruk. Kayak manajemen waktunya masih buruk gitu. Ring skala 6 ya Bu ya. Oke deh. Jadi perlu ada rencana-rencana kalau begitu ya, karena kita masih skala 6. Kira-kira apa rencana Ibu untuk membuat nilai 6, skala ring Ibu 6. Tadi biar ada peningkatan, apa yang bisa Ibu lakukan coba? Berarti saya harus lebih bagus lagi ya Bu ya memanage waktunya nih.
mungkin saya harus serang sama suami, mungkin minta bantuan suami saya juga untuk menghandle anak saat saya ngerjain tugas, gitu kayaknya Bu ya. Oke deh, jadi Ibu berusaha untuk lebih memanage waktu ya Bu, bisa membagi waktu, kemudian bisa juga membantu minta tolong tadi ya Bu ya, sama suami untuk berbagi tugas. Oke, jadi Ibu sudah mulai ini ya, mulai ketemu ini apa yang memang harus dilakukan ya untuk melakukan perubahan. Jadi tujuan-tujuan kita duduk di sini akhirnya mulailah ketemu satu persatu. Selain itu ada nggak rencana lain lagi Ibu? Selain Ibu berusaha untuk memperbaiki waktu, kemudian minta tolong sama suami untuk berbagi jaga anak, karena mungkin kebetulan kan biasanya tugas-tugas itu bisa kerjakan malam ya Bu ya? Iya, apa kira-kira rencana yang lain lagi? Ya malam sisa-sisa energi ya Bu ya. Iya. Kayaknya nih karena kondisi saya mudah drop, saya mau nyiasatin deh Bu. Mungkin saya harus netapin target gitu Bu. Ya, misalkan nih ada tugas tur penggerak yang ini, berarti targetnya harus lebih saya cepetin lagi gitu ya Bu ya. Oh, oke. Jadi ini harus ada strategi khusus ya Ibu ya. Jadi betul-betul dicek jadwal dan disesuaikan dengan target, syukur-syukur bisa lebih awal begitu ya. Jadi terus memantau jadwal. Jadi Ibu, setelah rencana 1, 2, 3 sudah ketemu nih ya. Ada lagi nggak kira-kira rencana yang lain lagi? Mungkin yang lebih penting kayaknya harus ini Bu. Kayaknya saya orangnya kan suka reward gitu. Jadi nunggu orang lain reward, lebih baik saya nge-reward diri sendiri aja gitu. Jadi saya bikin self reward setiap tugas yang saya selesaikan gitu. Wah, ini luar biasa ya Bu ya. Betul sekali, dari situ akhirnya memicu ya sebagai cambuk untuk lebih semangat ya Bu. Wah, luar biasa Ibu. Sudah jos banget menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Kira-kira kan Ibu kapan bisa Ibu realisasikan ya itu ya? Ya secepatnya Bu. Mungkin dari hari sekarang ya harus dilaksanakan supaya terlihat progresnya ya Bu ya. Alhamdulillah, jadi Ibu menyadari tanggung jawab Ibu bahwa harus cepat bergerak ya Bu ya. Iya, jadi mulai besok mungkin Ibu sudah ada progres, planning-planning ya Bu ya, untuk sudah mulai menata ya Bu ya. Jadi bagaimana? Kira-kira setelah kita duduk di sini bersama, bagaimana perasaan Ibu? Adakah sudah perasaan seperti apa mungkin yang Ibu rasakan setelah kita berbincang-bincang ini? Apa yang Ibu rasakan? Akhirnya tujuan kita duduk di sini, akhirnya Ibu bisa nggak kira-kira ya refleksi bagaimana itu mereview gitu? Iya, kalau perasaan karena sebelumnya mumet, nah kebetulan Ibu nanya saya gimana perasaannya, alhamdulillah kayaknya udah merasa tenang Bu, udah dapat solusi pula, jadi dapat double bonus dengan curhat ke Ibu juga. Iya, jadi bagaimana Ibu Yasni sudah bisa menemukan solusinya ya, sudah perasaannya sudah lega, sudah bisa berbagi. Jadi Ibu sudah mulai mengerti ya Bu ya, mulai memahami. Jadi tujuan kita tadi duduk di sini ya Bu ya, akhirnya Ibu sudah menemukan solusi bahwa keterlambatan itu akhirnya bisa kita siasati. Bagaimana tadi Bu? Akhirnya rencana-rencana apa saja tadi yang akhirnya nanti bisa Ibu lakukan? Ya, Ibu dengan harus apa saja tadi Ibu? meminta pertolongan suami, kemudian menentukan target-target selanjutnya, dan yang paling penting tadi saya mau bikin self reward buat diri sendiri Bu. Iya, manajemen ya Bu ya, manajemen waktunya juga ya. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan rencana dan aksi Ibu yang akan berjalan mulai besok bisa terrealisasi ya Ibu Yasni. Mudah-mudahan tidak ada lagi kabar-kabar yang mengatakan Ibu selalu datang terlambat ya Bu ya, dan tidak ada keluhan ataupun hak siswa yang terkurangi ya Ibu ya. Tetap semangat ya Ibu Yasni.
ibu-ibu pejuang yang hebat, Ibu Yasni ya, di tengah kesibukan sebagai guru, juga kebetulan anaknya juga masih kecil ya Ibu, tetap semangat untuk membagi waktu dan terus jaga kesehatan ya Ibu Yasni. Terima kasih, luar biasa sudah Ibu Yasni malam ini. Mudah-mudahan sudah senang saya Ibu Yasni sudah bisa tertawa lebar ya Bu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah selesai untuk kegiatan praktek coachingnya ibu-ibu. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan hasil observasi dari pengamatan yang saya ambil dari kegiatan coaching ini. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan dulu kepada Ibu Enda bagaimana perasaannya ketika melakukan sesi coaching ini sebagai perannya sebagai coach. Perasaan saya tidak ingin menggurui Kuci ya kan. Saya memposisikan sama diri saya dengan Kuci. Kemudian saya betul-betul merasakan ada di posisi Kuci. Jadi tentu saya harus betul-betul menggali apa yang dirasakan Kuci. Kemudian saya terus membantu untuk Kuci dapat menemukan sendiri Bu permasalahan yang memang dia hadapi dengan saya tidak memaksa ataupun menjeda apa yang memang diutarakan oleh Kuci. Itu Ibu, jadi perasaan untuk menyamakan ya, menyamakan tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah posisi Kuci maupun coach. Iya. Kemudian dari percakapan coaching tadi, adakah yang ingin ditingkatkan, Ibu? Tentu saya ingin lebih menguasai permasalahan, kemudian memperdalam diri saya, terus menggali potensi diri saya untuk lebih terbuka lagi dalam membantu Kuci dalam menemukan dan memaparkan permasalahannya dalam keadaan yang senyaman mungkin gitu ya Bu ya, karena biasanya kan proses Kuci ini seperti sesuatu yang menegangkan gitu ya. Jadi saya ingin memberikan rasa kenyamanan, itu yang ingin saya sebenarnya tingkatkan gitu biar rileks suasananya kayak itu. Mungkin biasanya terasa menegangkan di awalnya itu ya, perasaan yang harus dirubah gitu, keadaan yang harus ditingkatkan lagi, dirubah. Oh iya. Tadi kan saya sudah menanyakan hasil, maksudnya refleksi dari Ibu sebagai coach. Kemudian hasil pengamatan yang saya dapatkan, apakah Ibu di sini ketika melakukan sesi coaching, kompetensi dalam memberikan melabel terhadap Koci ada tidak Ibu? Karena saya di sana melihat di awal pembicaraan Ibu ada memberikan label terhadap Koci dari pernyataan seperti ini. Saya lihat Ibu itu begini gitu, Bu. Bagaimana, Bu? Oh iya. Sebenarnya dari kata-kata yang itu tadi itu sebenarnya untuk memantik Ibu, memantik ya, mohon maaf itu untuk memantik supaya siapa tahu tidak tergerak beliau untuk bercerita, jadi saya berikan pemantiknya supaya beliau akhirnya mau terbuka dengan saya mengatakan begitu ya Ibu, mohon maaf. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa nyaman Ibu Yasni di sini sebagai Kuci ya Bu ya. Itu sebagai pemantik saya supaya Ibu mau akhirnya bercerita begitu ya Ibu ya, mohon maaf. Oh iya. Itu baiklah. klarifikasinya. Ya. Baiklah, untuk sesi coaching ini kita akhiri. Semoga kedepannya
dalam praktik coaching ini kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan nyata kita dan bisa memperbaikinya ya Ibu-ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kegiatan kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.